Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Inji, dan bekerja sebagai pegawai layanan jasa kawin kontrak di sebuah perusahaan yang bernama New Mariage. Saat ini Inji baru saja selesai kawin kontrak karena pria yang menyewanya telah meninggal dunia. Inji yang baru saja kembali ke kantor NM langsung diberikan kontrak pernikahan baru oleh bosnya yang bernama Lee Sun, dan berkata jika calon suami kontrak Inji ini mempunyai kepribadian yang aneh. Karena meski kaya raya dan berprofesi sebagai produser musik, calon suami kontrak Inji yang bernama Jungwon sering memakai pil terlarang, dan mantan istrinya lah yang menyuruh Jungwon kawin kontrak di perusahaan NM ini. Tanpa sepengetahuan Jungwon, Inji masuk ke dalam rumahnya untuk menyimpan semua barang-barang, karena mulai hari ini hingga 1 tahun ke depan Inji akan menjadi istri kontrak dari Jungwon. Jungwon adalah pria kesepian karena hidup sendirian akibat ibunya yang sudah meninggal, ayahnya koma di rumah sakit, sementara istrinya yang bernama Suyun malah menceraikannya dan menikah lagi dengan pria lain. Jungwon sangat menuruti semua perkataan dari Suyun karena ingin rujuk kembali dengan mantan istrinya, bahkan Jungwon mau kawin kontrak dengan Inji sesuai arahan dari Suyun, dan ternyata Suyun yang duluan menggunakan layanan jasa kawin kontrak dengan pegawai pria dari perusahaan NM tersebut. Jungwon memiliki sahabat bernama Hyun Chul yang juga berprofesi sebagai kepala label musik. Meskipun bersahabat namun kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Jungwon sangat kaya namun kesepian, sedangkan Hyun Chul hidup serba kekurangan tapi memiliki istri serta 2 anak. Istri Hyun Chul bernama Yoon Ah, ia selalu mengeluh karena gaji suaminya yang sangat sedikit. Yoon Ah sangat ingin hidup bergelimang harta namun itu sangat mustahil ditambah anak-anaknya kini akan masuk sekolah dan butuh uang yang sangat banyak. Saat Jungwon bertemu dengan Suyun, ia berharap Suyun mau rujuk kembali dengannya. Namun Suyun menolak dan justru memberitahu Jungwon kalau istri kontraknya sudah ada di rumahnya. Sebelum pergi Jungwon memberikan hadiah untuk Suyun dan ia pun menerimanya. Jungwon yang tak rela mantan istrinya bahagia dengan pria lain lantas mengikuti Suyun dari belakang sampai ke rumah mantan istrinya tersebut. Di sana Jungwon melihat hadiahnya ditinggalkan di dalam mobil, yang membuat Jungwon kesal hingga memecahkan kaca mobil Suyun untuk mengambil barangnya. Jungwon lalu mencoba menelpon Suyun namun tidak ada jawaban, karena ternyata Suyun dan suami kontraknya saat itu sedang bermesraan. Akibat Jungwon memecahkan kaca mobil Suyun, ia pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Beruntung istri kontraknya berkata jika suaminya sudah ganti rugi sehingga Jungwon pun bisa dibebaskan. Jungwon sangat terkejut dengan sikap dari istri kontraknya yang berani menjamin kepada pihak polisi. Ternyata selain cantik Inji juga memiliki rasa peduli yang sangat tinggi kepada orang lain. Saat sudah tiba di rumah, Inji dan Jungwon ternyata tidur di kamar yang berbeda karena Jungwon yang belum nyaman dengan hadirnya Inji di dalam kehidupannya. Hampir setiap malam Jungwon tidak bisa tidur sehingga membuatnya selalu meminum obat tidur agar lekas bisa tidur nyenyak. Jungwon berpikir jika pil itu bisa membuatnya tidur dengan tenang, namun justru sebaliknya pil itu membuat Jungwon bermimpi hal yang aneh, seperti kenangan kelam yang membuat dirinya seperti saat ini. Keesokan harinya saat akan pergi ke kantor, Jungwon terkejut melihat Inji yang baru selesai masak dan menyiapkan sarapan untuk dirinya. Sebuah hal yang tidak pernah Jungwon rasakan saat bersama mantan istri, karena Suyun tidak pernah mau masak dan menyiapkan sarapan untuk Jungwon. Namun meski sudah dibuatkan masakan oleh Inji, Jungwon justru tidak memakannya karena belum terbiasa makan bersama dan mengobrol dengan orang asing, yang membuat Inji harus bersabar dan lebih pengertian demi bisa dekat dengan Jungwon yang sudah terbiasa kesepian. Lalu pada siang hari Inji pergi ke sebuah kontrakan, ia selalu datang ke sana seminggu sekali atau 3 kali untuk melihat ikan-ikan di akuariumnya, karena kontrakan ini menyimpan banyak sekali kenang-kenangan untuk Inji. Meski tidak tinggal di sana, Inji menitipkan kontrakannya kepada tetangga sebelah yang bernama Dodam. Di tempat berbeda Jungwon menemui Suyun di tempat kerjanya yang berprofesi sebagai arsitek. Jungwon sangat senang karena Suyun memakai anting-anting yang diberikannya kemarin malam. Namun saat akan mencium Suyun, Suyun malah menghindar dan berkata jika mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Padahal secara diam-diam ternyata Suyun masih mencintai Jungwon, tapi ia sengaja berpisah sementara dengan mantan suaminya itu dan berencana akan rujuk kembali. Pada malam hari Jungwon makan malam dengan istri kontraknya. Sebagai seorang pria normal Jungwon sangat ingin bermesraan dengan wanita cantik yang ada di hadapannya saat ini. Namun hal itu urung Jungwon lakukan karena merasa hanya bisa bermesraan dengan orang yang dicintainya saja.
Saat mau tidur, Jungwon yang insomnia lalu menghampiri Inji. Ternyata Inji belum tidur dan justru sedang menonton sepak bola di televisi. Menyadari Jungwon butuh teman mengobrol, Inji berinisiatif pergi mengambil bir, diikuti Jungwon dari belakang. Dan saat memberikan bir, Inji berkata jika Jungwon tidak usah canggung serta menyuruhnya untuk jadi diri sendiri. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba Jungwon meluapkan emosi yang selama ini ia pendam dengan melempar bir itu ke arah lampu gantung. Namun saat akan mengambil birnya kembali, tiba-tiba lampu itu terjatuh dan untungnya dengan cepat Inji menyelamatkan Jungwon hingga membuat tangannya terluka. Cerita kembali ke masa lalu, diceritakan jika saat dulu Inji akan menikah dengan pacarnya yang bernama Doha. Namun seminggu sebelum menikah terungkaplah jika Doha memiliki skandal dengan gadis di bawah umur. Videonya pun viral di seluruh sosial media karena diunggah oleh ibunya Inji akibat takut anaknya menikah dengan pria jahat. Hal inilah yang membuat Doha pergi meninggalkan Inji, hingga membuat Inji merasa stres dan depresi akibat ulah ibunya yang mengunggah aib calon suaminya. Dendam karena gagal menikah inilah yang membuat Inji menerima tawaran dari Lee Sun untuk menjadi istri kontrak di perusahaan NM dan menemani pria-pria kesepian yang membutuhkan layanan mereka. Sudah 5 tahun Inji bekerja sebagai istri kontrak di perusahaan NM, namun hingga kini Doha tidak pernah muncul kembali di hadapannya. Dan selama 5 tahun bekerja ini pertama kalinya Inji berkorban untuk seorang pria yaitu Jungwon. Meski lengannya sobek karena kena lampu, Inji tidak mempermasalahkan karena sudah diobati dan tinggal menunggu masa pemulihan. Namun Jungwon tetap merasa bersalah karena perbuatannya Inji menjadi terluka. Beruntungnya Inji tidak marah dan beranggapan jika itu memang tugas seorang istri untuk melindungi suaminya. Ternyata Inji dan Jungwon memiliki kesamaan yaitu tidak menyukai tomat. Sehingga ketika makan mereka sama-sama membuang tomat tersebut. Lalu ketika sedang melihat isi kamar suami kontraknya, Inji sangat terkejut melihat banyak jenis obat yang ada di dalam lemari milik Jungwon. Terdapat juga koper yang mirip dengan miliknya dan kemungkinan koper itu milik mantan istri Jungwon yaitu Suyun. Mengetahui pegawainya terluka, pihak perusahaan NM meminta keterangan dari Inji apakah ia dilukai oleh Jungwon atau tidak. Inji pun berkata jika ia terluka karena ulahnya sendiri akibat terlalu ceroboh. Inji tidak ingin karena luka ini membuat Jungwon kena masalah atau membayar denda kepada perusahaan NM. Di tempat lain Suyun sangat senang melihat pesan dari Jungwon yang bilang jika ia khawatir. Suyun mengira Jungwon khawatir dan cemburu karena ia sedang bermesraan dengan suami kontraknya. Padahal Jungwon salah kirim pesan dan justru khawatir dengan keadaan Inji. Pesan dari Jungwon langsung membuat Suyun menjadi bergairah dan mengajak suami kontraknya bermesraan hingga pagi hari. Esok harinya sepulang bekerja Jungwon dan Inji berbagi nomor ponsel. Mereka baru berbagi nomor ponsel karena sebelumnya masih merasa canggung. Dan sekarang jika mereka merasa ada masalah bisa langsung saling berkomunikasi dengan mudah. Sesudah itu mereka pun mengobrol layaknya suami istri. Jungwon bercerita jika ayahnya dulu sering memantau ibunya dengan CCTV yang dipasang di lampu besar itu dan ibunya juga sering dipukul oleh ayahnya. Dahulu hidup Jungwon dan ibunya menderita karena selalu dipantau dan dikekang oleh ayahnya. Beruntung sekarang ibunya telah meninggal dunia dan ayahnya berada di rumah sakit sehingga Jungwon pun merasa bebas. Namun meski begitu Jungwon tetap merasa hatinya kosong hingga saat ini, karena tidak ada seorang pun yang mengerti dengan kondisinya tersebut. Setelah menceritakan semuanya Jungwon pun bisa tertidur tanpa bantuan obat-obatan. Lalu di tempat yang berbeda Suyun yang sedang menjenguk ayahnya Jungwon. Suyun lantas menelpon Jungwon namun justru Inji yang mengangkat telepon tersebut. Suyun menyuruh Inji untuk memberitahu Jungwon jika ayahnya sempat kritis namun sekarang kondisinya sudah stabil. Di saat bersamaan Suyun pun terkejut ketika Inji memberitahu jika Jungwon sekarang bisa tidur tanpa meminum obat. Entah mengapa Suyun terlihat tidak senang mengetahui hal itu. Suyun seperti ingin Jungwon tetap terpuruk dan kecanduan obat penenang untuk beristirahat. Keesokan harinya Jungwon menjenguk ayahnya ke rumah sakit bersama dengan Inji, yang membuat mereka kini menjadi dekat dan mulai jatuh cinta. Terutama Jungwon yang selama ini hidupnya selalu kesepian namun sekarang ada wanita yang cocok dengan pribadinya yaitu Inji tidak seperti Suyun. Di kontrakan lama Inji nampak ada Dodam dan teman lama Inji yang bernama Nana. Nana berkata jika ada pria bernama Taesong yang dulu terobsesi dengan Inji sudah bebas dari rumah sakit jiwa, dan sekarang ia pasti akan kembali menguntit Inji. Taesong memang tidak berbahaya bagi Inji, namun ia berbahaya bagi orang-orang terdekat dengan Inji karena obsesinya yang ingin memiliki Inji sepenuhnya, dan diketahui jika Taesong yang sudah bebas dari rumah sakit jiwa akan menjadi pengajar di pertemuan grup ibu-ibu di sebuah tempat milik bibi Jungwon yang bernama Yosim.
Kemudian diperlihatkan suami kontrak Suyun, tak hanya bekerja di perusahaan NM, ternyata dia sangat ahli bela diri katana. Badan yang bagus dengan otot yang ideal itulah yang membuat Suyun tertarik dengan Yoonji, yang tanpa Suyun sadari jika Yoonji sebenarnya sangat tulus mencintai Suyun. Setelah itu Suyun mengunjungi rumah mantan suaminya untuk menemui Inji. Kedatangan Suyun ke sana untuk mengecek lampu besar yang jatuh sebelumnya karena dari dulu Jungwon ingin mengganti lampu itu dan sekarang Jungwon sudah pesan lampu baru dari Prancis. Saat pergi ke toilet dan melihat obat-obatan milik Jungwon, seketika Suyun teringat dengan kenangan masa lalu saat masih mengandung anak Jungwon. Entah apa yang terjadi dengan anak mereka, tapi inilah alasan kenapa Suyun sangat benci dengan Jungwon hingga saat ini. Selain itu di saat ini juga terungkap jika dulu Inji, Suyun dan Jungwon adalah teman satu universitas ketika mereka masih kuliah. Namun hal itu membuat Suyun meremehkan Inji, karena ia yakin jika Inji tidak akan bisa merebut Jungwon dari pelukannya. Karena hingga sekarang Suyun masih bisa mengendalikan Jungwon, Suyun percaya diri karena dia berpikir jika Inji yang hanya pegawai dari perusahaan NM akan nurut, karena kontrak pernikahannya dengan Jungwon bisa diakhiri kapan saja secara sepihak. Selain memikirkan pekerjaannya yang menjadi istri kontrak, Inji juga selalu memikirkan dan membantu orang lain yang salah satunya ialah Inyung, teman satu profesi yang sekarang sedang hamil akibat suami kontraknya yang terlalu kebablasan saat bermesraan. Namun meski begitu Inyung tidak ingin menggugurkan kandungan dan akan tetap melahirkan anaknya tersebut, karena ia ingin memiliki keluarga karena sudah bosan hidup kesepian. Saat sedang di rumah Jungwon mengenang awal mula pernikahannya hancur dengan Suyun. Karena saat mengandung anaknya Suyun depresi karena merasa kesulitan selama mengandung. Suyun mulai merokok, minum pil aborsi dan bahkan rela kecelakaan ditabrak mobil sehingga membuat anak yang ada di dalam kandungannya meninggal. Seminggu kemudian Jungwon mengantar Inji ke rumah sakit untuk melepaskan jahitan di tangannya. Inji kini mulai perlahan-lahan memahami kepribadian Jungwon yang tanpa sadar Jungwon pun merasa lebih baik saat berada di dekat Inji. Sedangkan Suyun dibuat kesal karena Jungwon sudah tidak pernah lagi menghubunginya. Dia merasa gagal membuat Jungwon cemburu dan tentu ini karena Inji, yang perlahan-lahan merubah Jungwon menjadi lebih baik dan tidak lagi menjadi pecandu obat penenang. Karena hal itu Suyun pun menemui Jungwon di sebuah restoran, untuk memberikan piringan hitam yang berisikan musik kegemaran Jungwon dan juga terselip foto USG anak mereka. Tak hanya itu saja Suyun pun memberikan pil biru yang bisa membuat orang yang meminumnya menjadi berhalusinasi hal-hal yang menyenangkan sesuai imajinasinya. Tentu Jungwon sadar pil biru ini berbahaya, karena ia akan terus dibayangi rasa trauma masa lalu saat Suyun hamil sehingga Jungwon pun tidak mau meminumnya. Singkat cerita, peresmian upacara pernikahan Jungwon dan Inji dilaksanakan oleh perusahaan NM di sebuah gereja. Mereka menikah siri dan tidak legal sesuai peraturan perusahaan NM. Karena jika perusahaan NM diketahui oleh pemerintah maka perusahaan NM bisa dibubarkan secara permanen oleh negara tersebut. Meski sebelumnya sudah hampir sembuh dari kecanduan pil penenang, Jungwon tetap meminumnya pasca mengingat perkataan Suyun yang membuatnya selalu trauma dan bermimpi buruk, dan hal inilah yang diinginkan Suyun agar Jungwon terjebak dalam depresinya. Hal ini diketahui oleh Inji namun ia tidak menegur Suyun. Inji akan berusaha menyembuhkan suami kontraknya karena Inji tahu Jungwon bisa hidup dengan lebih baik lagi dan terlepas dari kecanduan pil penenang. Di tempat pertemuan ibu-ibu Suyun ikut hadir termasuk juga Yoon Ah yang ternyata mereka cukup akrab. Taesong menjadi pengajar materi tentang pembuatan kue dan Yoon Ah yang tahu Taesong menjual kue beras lantas memesannya, dan diketahui jika kue beras pesanan Yoon Ah untuk ayah mertua yang ulang tahun. Singkat cerita, lampu pesanan Jungwon dari Prancis telah tiba dan Suyun di sana membantu memasang lampu itu. Setelah selesai memasang, Suyun berkata kepada Inji jika lampu bekas sebelumnya akan Suyun bawa pulang. Inji pun setuju karena dia memang berniat membuangnya. Tak berselang lama Yoon Ah pun datang dan berkenalan dengan Inji. Karena Inji merupakan istri dari sahabat suaminya, ia pun bersikap ramah meski jarang berbicara. Setelah menikah siri, lalu pada malam harinya mereka pun tidur satu kamar namun Inji dan Jungwon tidur beda ranjang. Inji sudah mengatur semuanya karena takut Jungwon tidak nyaman jika tidur satu ranjang dengannya. Di esok harinya Suyun dan Yoonji pun datang ke rumah Jungwon untuk makan malam bersama. Sebelum makan Yoonji berkata kepada Inji yang sesama rekan kerja jika ia tulus mencintai Suyun. Inji pun hanya terdiam dan lalu mereka pun makan malam bersama. Awalnya mereka makan dengan santai. Namun ketika Suyun mulai membicarakan tentang kenangan kelamnya dahulu bersama dengan Jungwon membuat suasana menjadi berubah.
Inji pun selalu menyela pembicaraan agar Jungwon tidak mengingat kenangan kelam yang diucapkan oleh Suyun, karena jika Jungwon mengingat semuanya ia pasti akan kembali memakan pil penenang, dan kedepannya kondisi Jungwon akan semakin buruk hingga merusak tubuhnya. Setelah Suyun dan Yunji pulang, Jungwon nampak tidak terpengaruh dengan perkataan dari Suyun sebelumnya berkat Inji yang selalu menenangkannya. Bahkan ketika mereka berdansa Jungwon kini mulai benar-benar mencintai Inji, dan tanpa mereka sadari Suyun pun melihat semuanya karena ia secara diam-diam menaruh CCTV di lampu baru milik Jungwon. Puncaknya Suyun pun sangat kesal dan cemburu ketika melihat Jungwon ciuman serta bermesraan dengan Inji. Ciuman kemarin malam membuat mereka selalu terngiang-ngiang. Bahkan sembari mancing Jungwon terus memikirkannya dan tidak akan lupa rasa bibir istri kontraknya tersebut. Sementara di rumah Inji secara diam-diam mengambil pil milik Jungwon dan bertanya kepada teman sesama profesi dari mana Jungwon mendapatkannya. Inji sangat peduli dengan Jungwon karena belum bisa sepenuhnya terlepas dari bayangan masa lalu yang menyakitkan. Sedangkan Suyun masih memantau Inji melalui CCTV, tanpa Suyun sadari suami kontraknya sudah tahu dengan hal ini. Yunji sangat kesal karena Suyun masih memantau mantan suaminya, padahal sekarang sudah ada Yunji yang benar-benar tulus mencintai Suyun. Kembali ke tempat Inji, nampak dia sedang membereskan buku-buku dan tak sengaja melihat pistol ilegal milik Jungwon. Sesudah itu ia lalu menemui Nana dan bertanya tentang keberadaan Taesong. Namun Nana juga tidak tahu karena Taesong yang sangat pandai bersembunyi. Namun Nana yakin Taesong selalu menguntit Inji dari jauh karena pria itu sangat terobsesi dengan Inji. Lalu saat sedang belanja Inji tak sengaja bertemu dengan Yunji, mereka pun berbincang tentang pekerjaan masing-masing. Di sana Yunji meminta Inji untuk bekerja sama agar bisa mendapatkan cinta dari Suyun. Yunji juga berkata jika ia mendukung Inji jika serius mencintai Jungwon, namun Inji tidak menanggapi ucapan tersebut. Malam harinya Taesong membawakan pesanan kue beras ke Hyunchul sesuai pesanan istrinya untuk ayahnya Hyunchul. Taesong basa-basi jika ia menyukai karya-karya dari label rekaman Hyunchul yang diproduseri oleh Jungwon, namun Hyunchul tidak menanggapinya dan langsung pergi setelah mendapatkan kue beras. Di tempat yang berbeda meski sebelumnya sudah sempat ciuman, namun hubungan Jungwon dengan Inji masih agak canggung karena belum yakin dengan perasaan cinta mereka masing-masing. Selain itu karena masa lalu Jungwon dan Inji yang tidak baik dalam urusan asmara juga berpengaruh dengan hubungan mereka. Di satu sisi kedekatan Jungwon dan Inji selalu dipantau oleh Suyun melalui CCTV, hal itu membuatnya semakin tidak senang karena merasa Inji akan menjadi penghalangnya untuk mengendalikan Jungwon. Kedekatan Jungwon dengan Inji pun berlanjut dengan menonton film di bioskop, berjalan-jalan keliling kota yang membuat mereka kini semakin saling jatuh cinta. Di tempat berbeda Suyun nampak panik dan kesal karena Jungwon dan Inji yang tak ada di rumah. Suyun tidak peka jika ia sebenarnya diberikan perhatian lebih oleh Yunji, karena Suyun terlalu fokus dengan kehidupan dari Jungwon dan juga Inji tanpa memikirkan kehidupannya sendiri. Lalu saat ada pertemuan di rumah bibinya Jungwon, Suyun dan Yun Ah mengundang Inji untuk datang. Inji pun datang menggunakan mobil Jungwon dan disambut hangat oleh mereka berdua beserta bibinya Jungwon. Namun meski begitu Inji sadar Suyun hanya berpura-pura bersikap baik dengannya di hadapan bibinya Jungwon. Ternyata dugaan Inji benar, karena setelah acara selesai Suyun dengan sengaja mengerem mobilnya secara mendadak di persimpangan jalan saat Inji akan menyeberang, yang membuat mobil Inji pun menabrak tiang listrik hingga mengeluarkan asap. Mobilnya pun diderek ke bengkel dan Inji menumpang mobil Suyun untuk pulang ke rumah. Pada saat itu Suyun akhirnya jujur kepada Inji, jika ia yang memilih Inji di perusahaan NM untuk menjadi istri kontrak mantan suaminya. Maka dari itu Suyun meminta agar Inji bersikap tidak melewati batas. Namun Inji tipikal orang yang cuek dan tidak peduli sehingga rencana Suyun untuk mengendalikan pikiran Jungwon dan juga Inji tidak akan berhasil. Dan benar saja pada malam harinya ketika Inji tak bisa tidur ia pun langsung menemui Jungwon untuk mengajaknya bermesraan berkali-kali. Sesudah selesai bermesraan Jungwon lalu bercerita, di saat ibunya telah meninggal dunia ia selalu bermimpi buruk karena tahu penderitaan dari ibunya semasa hidup. Namun sekarang Jungwon merasa lebih baik berkat kehadiran Inji di hidupnya, sehingga bisa tidur dengan tenang dan tidak pernah bermimpi buruk lagi. Keesokan harinya Suyun yang sedang bekerja didatangi Taesong, yang berkata ingin membangun rumah dan meminta Suyun untuk membuat desainnya. Taesong memperkenalkan diri sebagai guru di pertemuan grup ibu-ibu dan mengancam Suyun agar tidak coba-coba mencelakai Inji karena Taesong nanti akan membalasnya. Perkataan Taesong benar-benar menunjukkan obsesinya kepada Inji. Taesong tidak mau pujaan hatinya itu dilukai orang lain atau dicintai orang lain.
sehingga Taesong menemui satu persatu orang yang dekat dengan Inji yang membuat Suyun kaget dan takut dengan ancaman dari Taesong. Di rumah Inji melihat pil biru yang tertempel di foto yang sebelumnya Suyun berikan kepada Jungwon. Inji sangat kesal karena ia tidak mau Jungwon kecanduan obat-obatan lagi. Setelah menemui Taesong, Suyun diantar pulang ke rumah oleh Yun Ah, tapi di tengah jalan tiba-tiba sakit perutnya kambuh sehingga membuatnya dibawa ke rumah sakit. Inji pun tiba-tiba datang dan langsung berkata jika Suyun tidak perlu tahu tentang latar belakangnya, karena Inji sudah tahu siapa Suyun yang sebenarnya dan jika Suyun macam-macam Inji tidak segan-segan akan membongkarnya. Malam harinya saat Jungwon baru tiba di rumah, ia tak sengaja melihat Taesong dan lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk minum teh. Jungwon tahu jika Taesong adalah pria yang terobsesi dengan Inji karena sebelumnya sudah diceritakan oleh istri kontraknya itu. Namun mereka tidak bisa bertindak gegabah karena Taesong sangat berbahaya. Ia mantan anggota khusus militer yang pasti dengan mudah bisa melawan Jungwon dan juga Inji. Di sana Jungwon bercerita jika ia takut dipantau orang lain sehingga takut dengan CCTV. Mendengar hal itu Taesong jadi tahu jika di dalam maupun di luar rumah Jungwon tidak ada CCTV. Inji nampak takut melihat Taesong karena tahu sikap Taesong yang suka memaksa dan tidak segan-segan melakukan hal yang nekat. Saat di luar rumah Jungwon mencoba berbicara empat mata dengan Taesong, bernegosiasi agar Taesong berhenti mencari Inji karena Inji sudah menjadi istrinya, namun Taesong tidak peduli yang membuat mereka hampir berkelahi namun beruntung Jungwon masih bisa menahan diri. Sesudah kembali ke dalam rumah, Jungwon bercerita kepada Inji jika ia merasa bersalah karena dulu ia sangat ingin mempunyai anak hingga membuat Suyun depresi karena Suyun belum siap menjadi seorang ibu. Bahkan Suyun nekat mencelakai dirinya sendiri yang membuat anak dalam kandungannya keguguran. Sejak peristiwa itulah Suyun terus memaksanya untuk meminum pil penenang dan obat-obatan. Inji menjadi sadar jika bukan Jungwon yang terobsesi dengan Suyun, namun Suyun yang terobsesi ingin Jungwon merasakan penderitaan depresi yang sama karena dipaksa keadaan. Di rumah sakit Suyun yang sudah pulih diantar Yujin untuk menjenguk ayah Jungwon, ia meluapkan kekesalannya dengan menamparkan ayah Jungwon dan tiba-tiba mantan ayah mertuanya itu pun tersadar. Kata dokter ini merupakan aksi yang biasa terjadi ketika pasien koma dan akan mati. Dokter pun meminta Jungwon selaku anak untuk mempersiapkan upacara pemakaman ayahnya tersebut. Inji pun membantu mempersiapkan semua kebutuhan Jungwon selayaknya ibu rumah tangga, seperti baju duka bahkan juga memakaikan dasinya. Namun saat penerimaan tamu yang hadir berbela sungkawa malah Suyun yang mendampingi Jungwon sebagai istri. Karena diketahui jika istri siri dari layanan perusahaan NM tidak boleh mendampingi pasangannya ketika ada keluarga mereka yang meninggal, itulah aturannya tapi Inji melanggarnya dengan mengambil cuti kerja agar bisa menemani Jungwon. Ternyata sebelum menggantikan Suyun, Inji terlebih dahulu mengusir Suyun dari upacara pemakaman tersebut dan berkata jika Suyun tidak layak berada di sana, karena Suyun yang menyebabkan Jungwon dulu selalu depresi dan sekarang akhirnya sudah sembuh berkat kehadiran Inji. Setelah acara penghormatan selesai, Jungwon yang kelelahan lantas pergi jalan-jalan dengan Inji dan menghabiskan waktu bersama-sama. Pasca berpura-pura bersedih dan memberi penghormatan kepada almarhum ayahnya, Jungwon merasa jika ayahnya yang sering kasar dan jahat sedari dulu kepada ibunya dan dirinya memang pantas untuk meninggal. Keesokan harinya sesudah menabur abu kremasi ayahnya Jungwon, Inji mendapat pesan dari Inyung yang berkata jika Suyunlah yang memberikan obat-obatan penenang yang berbahaya untuk tubuh Jungwon, bahkan Inyung pun sudah tahu tempat Suyun membeli obat itu. Baru saja upacara kremasi selesai, Suyun langsung menyuruh Jungwon dan Inji untuk bercerai. Suyun tidak masalah untuk membayar denda pembatalan kepada perusahaan NM karena mengakhiri kontrak secara sepihak. Yang terpenting Jungwon lekas bercerai dengan Inji, karena Suyun sadar jika Inji terlalu berbahaya jika berada di dekat Jungwon yang membuatnya tak bisa lagi mengendalikan Jungwon. Ucapan Suyun membuat Jungwon stres karena ia yang sudah mencintai Inji tidak ingin bercerai. Hampir saja Jungwon meminum pil biru pemberian dari Suyun namun tidak jadi setelah sadar dengan efek samping dari obat itu. Inji yang tahu Jungwon masih kepikiran ucapan dari Suyun lantas menenangkannya dengan bermesraan. Keesokan harinya Inji memberikan uang kepada Inyung karena sudah membantunya menyelidiki Suyun, bersamaan juga untuk biaya persalinan Inyung yang tak akan lama lagi akan melahirkan. Sesudah itu Inji mendapat pesan video dari Nana yang memberitahu, jika ada yang sengaja membunuh ikan peliharaannya di apartemen lama milik Inji. Inji lantas bergegas ke apartemen lamanya untuk bertemu dengan Nana. Di sana Nana berkata jika ia curiga ada yang sengaja membunuh ikan peliharaan Inji.
karena sebelumnya Dodam membersihkan akuarium dan memasang CCTV, namun karena gelap mereka belum tahu siapa orang yang melakukannya karena memakai topi serta berpakaian serba hitam. Di tempat berbeda Jungwon ditemui oleh Taesong yang membahas tentang Doha, dan bagaimana kehancuran Inji setelah kepergian Doha sehingga menyisakan banyak masalah. Inji sangat tegar untuk menghadapi semuanya sendiri. Itulah yang membuat Taesong jadi sangat memujanya. Sesudah pertemuan itu Jungwon semakin tidak mau meninggalkan Inji, bahkan ia menjadi marah kepada Suyun yang memaksanya untuk segera bercerai dengan Inji. Di tengah situasi tersebut Suyun tampaknya tidak punya siapa-siapa lagi. Yujin bahkan sudah tidak mau berpihak padanya dan lebih memilih membantu Inji, untuk mengungkapkan bahwa selama ini Suyun telah memata-matai kehidupan Jungwon lewat lampu baru di rumahnya yang telah dipasangi CCTV. Kecurigaan Inji mengenai lampu itu ternyata benar. Dia sekarang sedang bingung bagaimana harus mengatakan tentang lampu tersebut pada Jungwon, karena Inji tidak ingin Jungwon jadi gelisah lagi di rumahnya sendiri. Malam harinya ketika Jungwon tertidur, diam-diam Inji menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan ke Suyun dengan berpura-pura menjadi Jungwon dan akhirnya dia mengajak Suyun bertemu. Di pertemuan tersebut Inji memberikan ancaman pada Suyun supaya tidak mengganggu Jungwon lagi, atau memaksanya bercerai karena Inji akan tetap bersama dengan Jungwon. Selain itu Inji juga menegaskan pada Suyun supaya tidak memberikan obat-obatan sejenis narkoba lagi pada Jungwon yang bisa menyebabkannya kecanduan. Ancaman itu tentu saja membuat Suyun kesal. Dia pun menyerang Inji di lift konstruksi yang sempit sehingga mereka berdua akhirnya berkelahi. Inji bersikeras memberikan ancaman supaya Suyun tidak mengganggu atau membuat hidup Jungwon hancur lagi. Setelah hari yang terasa panjang itu Jungwon terlihat menunggu Inji pulang di depan rumah. Semenjak menyadari perasaannya pada Inji, memang Jungwon selalu mengkhawatirkannya. Mereka berdua memutuskan untuk makan malam bersama di restoran cepat saji. Di sana Jungwon menyatakan perasaan rindunya pada Inji. Lagi-lagi ucapan Jungwon membuat Inji bingung harus menanggapi seperti apa. Tetapi Inji pun akhirnya membalas ucapan rindu tersebut. Akhirnya mereka berdua kini sudah lebih jujur pada perasaannya dengan mengungkapkan perasaan suka satu sama lain. Waktu lebih banyak mereka habiskan berdua. Jungwon bahkan dengan senang hati pergi menemani Inji untuk berolahraga. Hal ini kalau Suyun mengetahuinya pasti ia tidak akan suka. Dia masih berharap Jungwon tetap bersamanya, bukan karena Suyun masih mencintai Jungwon tapi karena dia masih ingin untuk mengendalikan Jungwon. Sayangnya belakangan dunia tampak seperti sudah tidak berpihak lagi pada Suyun. Bahkan saat dia ingin bertemu dengan Jungwon saja Taesong menghalanginya. Kejadian itu membuatnya kesal dan berniat melukai Taesong dengan cutter. Hal ini sebenarnya di kemudian hari bisa saja membuat Suyun tertuduh membunuh Taesong setelah polisi menyelidiki kasusnya. Masalahnya yang dibuat kesal oleh Taesong bukan hanya Suyun saja, bahkan Jungwon pun dipancing emosinya dengan terus membahas masa lalu Inji saat bersama dengan Doha. Selain itu Taesong juga memberikan isyarat pada Jungwon. Jika Inji tidak bisa dimiliki oleh Taesong maka ia akan membuat Inji menghilang, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memiliki perempuan itu. Bisa saja ucapan itu yang membuat Jungwon membunuh Taesong karena mengkhawatirkan keselamatan Inji. Namun hal itu tidak Jungwon lakukan. Taesong masih berkeliaran bahkan dia mencoba masuk lagi ke apartemen lama Inji. Tapi ternyata ada Doha di sana dan dia menusuk Taesong sekali di bagian pahanya. Itulah luka yang kelak diselidiki polisi di mayat Taesong ketika Inji melihat darah berceceran di apartemen lama. Dirinya terkaget dan dengan ragu membuka pintu apartemen yang tidak tertutup rapat itu. Kemudian cerita beralih ke masa lalu, menceritakan kenangan ketika Inji masih bersekolah. Dulu ketika bersekolah ternyata dia pernah bertemu dengan Jungwon di sekolahnya saat menjelang kelulusan Jungwon. Tak lama sebelum itu teman terdekat Inji meninggal dunia dan di saat yang sama ibunya Jungwon baru saja meninggal dunia. Mereka sama-sama berduka ketika itu walaupun tidak saling mengenal tapi mereka berdua menunjukkan perhatian satu sama lain dengan cara yang sedikit unik. Kembali ke masa kini, Inji yang telah masuk ke apartemen menemukan pisau buah yang berdarah di meja makan. Ada apel yang setengah terkupas di meja itu. Pisau itu menunjukkan inisial DH yang merujuk kepada Doha. Di tengah kecemasan Inji khawatir Doha sudah pulang lalu terbunuh oleh Taesong atau hal buruk lainnya terjadi. Tapi tiba-tiba saja Inji dikejutkan dengan kedatangan Jungwon yang mencarinya setelah mendapat ancaman pembunuhan Inji dari Taesong. Namun bukannya senang karena dijemput Jungwon, Inji justru marah karena merasa Jungwon telah mencampuri urusan kehidupan pribadinya karena hal itu sudah melanggar kontrak pernikahan mereka. Ucapan Inji yang sangat kasar ketika marah dan tindakannya mengusir itu tentu saja membuat Jungwon terluka.
Jungwon pun pergi dengan raut wajah sedih. Sementara itu di luar apartemen Doha yang benar-benar pulang, ternyata ingin membalas dendam pada Taesong yang telah menyebarkan kabar serta video kalau Doha adalah seseorang biseksual. Obsesinya pada Inji membuat Taesong tega menghancurkan hidup Doha dan juga Inji, maka kini Doha kembali mungkin untuk membunuh Taesong lalu menghilang lagi dari kehidupan Inji. Namun Doha tidak langsung membunuhnya malam itu, dia membiarkan Taesong lolos dan segera kembali ke apartemen. Sayangnya Inji sudah tidak ada di apartemen itu dan kembali ke rumah Jungwon, tapi karena Jungwon masih marah padanya, Inji memutuskan pergi ke tempat Inyung yang sekarang kandungannya sudah beranjak besar. Dia berhenti menjadi informan dan berniat fokus mengurus anaknya saja. Di hari berikutnya Jungwon masih marah karena merasa tidak terima Inji membentaknya serta mengusirnya. Sebenarnya kemarahan itu juga beralasan, Jungwon terlalu mencemaskan keselamatan Inji. Bahkan demi Inji kemudian dia rela memasang CCTV di dalam dan sekitar rumahnya agar memastikan Inji tetap aman. Di tempat lain Inji terlihat sedang bingung dengan dirinya dan tentu perasaannya sendiri, karena pikirnya dia seharusnya senang karena pria yang dia cintai sejak bertahun-tahun dahulu yaitu Doha telah kembali ke hidupnya. Dan itu adalah hal yang dia tunggu selama 5 tahun ini, tetapi ternyata dia juga tak bisa membohongi perasaannya kalau dia lebih memikirkan Jungwon daripada Doha, dan sekarang perasaannya lebih besar kepada Jungwon. Pembicaraannya dengan Inyung yang meyakinkan Inji bahwa perasaannya sudah memilih Jungwon pun diabaikan. Inji bersikeras kalau dia akan meninggalkan Jungwon setelah kontraknya selesai, padahal Jungwon tidak akan pernah meninggalkannya. Tak peduli sekeras apa orang-orang berusaha memisahkan mereka atau semengerikan apa Suyun memberikan ancaman. Begitu malam hari tiba Jungwon dan Inji akhirnya punya kesempatan untuk membicarakan tentang pernikahan palsu mereka. Jungwon bertanya apakah Inji akan kembali pada Doha setelah kontrak mereka selesai. Inji pun menanyakan hal yang sama, apakah Jungwon akan memutuskan untuk kembali kepada Suyun setelah mereka berpisah. Keesokan harinya Inji pun bertemu langsung dengan Doha di apartemen. Di sana Inji berniat untuk membahas tentang masa lalu mereka dan menyelesaikannya pada hari itu juga. Mereka awalnya saling menyalahkan satu sama lain atas kejadian di masa lalu, tapi akhirnya mereka berdua yang memang sudah lama berpisah, memutuskan untuk lebih baik benar-benar mengakhiri hubungan mereka dan pernikahan mereka hari itu. Melupakan semua kebahagiaan yang telah mereka jalani bersama, karena memang nyatanya sekarang kalau diingat-ingat lagi semuanya hanyalah kenangan yang menyakitkan. Doha pun ingin menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang rasa takut ataupun rasa bersalah karena telah bersama Inji di masa lalu. Meskipun perpisahan itu adalah hal yang berat bagi Inji, tapi sekarang Inji sudah bisa lega. Dia tidak perlu untuk menunggu Doha lebih lama lagi. Selain itu sekarang dia sudah mempunyai pria baru yang dia cintai, dan akan selalu menunggu dan mencemaskannya ketika tidak pulang ke rumah, dan itu adalah Jungwon. Jungwon menunggu di halte bis sampai Inji pulang dan menangis di hadapannya. Inji senang melihat Jungwon selalu ada untuknya. Masalahnya belakangan ini timbul ancaman baru bagi mereka. Taesong kini mengincar Jungwon setelah dia tidak berani lagi untuk menyentuh Doha, serta melarikan diri setelah melakukan pembunuhan terhadap apoteker yang melihatnya terluka. Seorang informan dari NM memberitahu Inji kalau pria itu terus saja membuntuti Jungwon. Tentu saja ini akan mengancam kontrak pernikahan Inji dan Jungwon karena jika terjadi ancaman yang membahayakan klien maka Inji akan dipisahkan dari Jungwon. Pada suatu hari Inji mendapat kesempatan bicara dengan Taesong melalui ponselnya Jungwon. Dia merencanakan pertemuan di sebuah kafe. Taesong ternyata merencanakan untuk membongkar pernikahan palsu Jungwon dan Inji. Tapi saat ingin mengambil bukti kontrak yang dia pikir ada di apartemen, Taesong justru bertemu dengan Doha dan di situ Doha pun ditikam. Pembunuhan yang dilakukannya diceritakan pada Inji, membuat Inji khawatir dan memutuskan untuk segera meninggalkan Taesong. Tindakan Inji itu tentu membuat Taesong sangat bersedih karena dia pikir Inji sangat membencinya sampai menolak kehadirannya terus-menerus. Taesong pun mengikuti Inji sampai ke kantor Jungwon hanya untuk mendengar jawaban mengapa Inji bisa sebegitu membencinya. Inji sangat ketakutan ketika Taesong tidak membiarkannya pergi. Untung saja di momen itu Jungwon melihatnya dan ketika itu Jungwon langsung memukul Taesong untuk menyelamatkan Inji. Semenjak itu Inji pun mulai takut pada Jungwon, yang ternyata Inji pikir juga bisa menjadi semengerikan Taesong membunuh orang lain demi Inji. Situasi itu mendorong Inji untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia berkata kalau setelah kontrak pernikahannya selesai dengan Jungwon dia akan berhenti bekerja. Teman Inji sempat menanyakan alasan kenapa Inji mundur. Awalnya dia berpikir kalau Inji mengundurkan diri karena Doha telah kembali, tapi ternyata Inji memberikan alasan lain.
Inji bilang jika dia sudah tidak memiliki kapasitas yang baik lagi dalam pekerjaan itu, karena kehadiran Taesong yang bisa membahayakan klien-kliennya. Walaupun Lee berkata bahwa dia akan berusaha menangani ancaman Taesong, tapi Inji tetap dengan keputusannya untuk mengundurkan diri. Lee yang penasaran akhirnya menanyakan langsung pada Dodam yang selama ini menjadi informannya secara diam-diam. Dodam memberikan pendapat kalau Inji kemungkinan besar memiliki perasaan kepada Jungwon, karena kini dia sudah terbebas sepenuhnya dari hubungan bersama dengan Doha. Di tempat berbeda Jungwon diberitahu oleh manajernya kalau ada CCTV rahasia di lampu yang terpasang di rumahnya. Jungwon yakin kalau itu adalah ulahnya Suyun. Dengan marah dia mendatangi mantan istrinya itu yang sudah diberitahu lebih dulu oleh Yujin jika Jungwon telah mengetahui tindakan jahatnya selama ini. Ketika Jungwon berurusan dengan Suyun dan mengetahui kalau Inji pun telah lama menyadari keberadaan CCTV, pada waktu yang sama Inji sedang menenangkan diri di danau yang biasa dia kunjungi. Danau itu yang menjadi saksi bisu kematian Taesong kelak. Inji akan diperiksa atas kematian pria tersebut yang mayatnya ditemukan di danau. Inji dicurigai karena dinilai oleh polisi sebagai orang yang paling menginginkan kematian Taesong dan niat melakukan pembunuhan di antara orang lain yang terlibat dengan Taesong. Sebenarnya malam itu setelah Jungwon mengetahui tentang CCTV rahasia di lampunya, dia memutuskan untuk menghancurkan lampu itu. Ketika itu Jungwon pun teringat ketika dia masih kecil. Saat itu dia membantu ibunya untuk bunuh diri karena tidak tahan lagi dengan penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya. Setelah kematian ibunya, Jungwon berlari keluar rumah dan bertemu dengan Suyun untuk pertama kali, lalu menawari pil terlarang yang menenangkan Jungwon yang akhirnya membuat Jungwon ketergantungan dengan pil itu. Malam setelah CCTV itu dihancurkan, Suyun mendatanginya lagi di tengah hujan deras. Dia bilang kalau setelah semua yang terjadi Suyun berharap Jungwon kembali padanya. Tentu Jungwon tidak mau dan mengabaikan Suyun. Hujan semakin deras di luar tapi Jungwon memilih untuk menerobos jalan dengan berjalan kaki sendirian. Inji datang menjemputnya setelah melihat lampu yang hancur di rumah. Dia yakin kalau Jungwon pasti sedang tertekan. Jadi setelah berhasil menemukan Jungwon, Inji tidak langsung membawanya pulang ke rumah. Mereka berdua akhirnya pergi ke sebuah resort di tepi danau dan menghabiskan waktu bersama di sana. Musim dingin sudah hampir tiba, artinya waktu pernikahan kontrak mereka akan selesai, tapi tentu saja Inji tak bisa membohongi perasaannya. Dia merasa kalau perasaannya semakin besar terhadap Jungwon, apalagi ketika Jungwon memberitahu kalau sebenarnya dia sudah mengenal dan memperhatikan Inji sejak lama, dan tentu saja dalam hati Inji berharap masih bisa lebih lama lagi bersama dengan Jungwon. Tapi tentu saja Inji merasa ini adalah hal yang salah, dan karena hal itulah akhirnya Inji mengajak Jungwon untuk segera bercerai, karena dia pikir dan berkata kalau dia telah gagal melakukan pernikahan kontrak. Karena nyatanya pernikahan ini bukan hanya sekedar uang, melainkan Inji telah melewati batas, yaitu batas perasaan yang terlanjur jatuh cinta kepada Jungwon. Tentu saja Jungwon tak mau melakukan hal itu, karena nyatanya Jungwon juga mempunyai perasaan terhadap Inji dan tidak mau kehilangan Inji. Jika memang Inji sudah jatuh cinta, Jungwon lebih memilih untuk tetap bersama dengan Inji dan tak peduli mengenai pernikahan kontrak yang mereka jalani. Namun tetap saja Inji sudah yakin dengan keputusannya. Jungwon pun tak bisa menahan Inji tetap di hidupnya karena memang Inji tetap ingin pergi. Karena menurut Inji, mereka berdua akan lebih bahagia jika mereka tidak bersama. Semenjak itu Inji pun menghilang dari kehidupan Jungwon. Dia tak pernah lagi terlihat dan juga tidak pernah datang ke tempat yang biasa mereka kunjungi. Tentu saja Jungwon mencarinya kemana-mana, bahkan ke apartemen yang kini sudah ditinggalkan. Karena Jungwon merasa dia tak bisa kehilangan Inji karena sudah terlanjur mencintainya. Jungwon bahkan menemui Dodam untuk bertanya di mana Inji, tetapi dia tidak tahu. Sementara itu di tempat lain diam-diam Taesong menyelinap masuk ke rumah Jungwon saat pergantian lampu dilakukan. Ia mencuri koper yang kelak akan menjadi barang bukti pembunuhannya. Karena saat itu Taesong berpikir surat kontrak pernikahan Jungwon dan Inji akan dia bongkar dan yakin ada di koper tersebut. Kemudian Lee Sun menghubungi Jungwon untuk bilang kalau kontrak pernikahannya dengan Inji sudah berakhir, tetapi Jungwon tak peduli, yang dia pikir hanya ingin tahu di mana Inji sekarang, karena dia ingin menjelaskan sesuatu dan dia tak bisa kehilangan Inji sekarang, dan kalau bisa dia bicara dengan Inji untuk yang terakhir kalinya. Sebenarnya selama ini Inji sedang ada di perusahaan itu, tetapi dia sengaja tak mau bicara dengan Jungwon dan alasan kenapa Inji memutuskan untuk meninggalkan Jungwon bukan karena tak mencintai Jungwon. Dia justru sangat mencintainya, tetapi Inji khawatir dengan keselamatan hidup dari Jungwon.
karena dia tahu Taesong akan melakukan apa saja untuk mencelakai Jungwon, dan dia takut kalau dia bersama dengan Jungwon hidup Jungwon akan berbahaya karena hal itulah pilihan yang terbaik adalah meninggalkan Jungwon. Dan benar saja Taesong tiba-tiba menelpon Inji untuk memberitahu tentang koper yang dicurinya. Koper yang salah dibawa karena yang diambilnya adalah koper milik Jungwon bukan milik Inji. Saat itu Inji yang terlalu khawatir akhirnya sepakat untuk bertemu dengan Taesong lagi demi bisa menyelesaikan masalah mereka. Pada saat yang sama Yujin menemukan Suyun berusaha bunuh diri, dia pun langsung segera pergi ke rumah sakit dan menghubungi Jungwon. Yujin yang mencintai Suyun meminta pada Jungwon agar membiarkan Suyun bersamanya di rumah setidaknya untuk beberapa hari. Jungwon yang kasihan tentu saja akhirnya setuju namun dia tetap mengabaikan Suyun ketika di rumah, karena dia masih terlalu sibuk untuk mencari keberadaan Inji. Kemudian Inji nekat menemui Taesong sendirian di padang rumput yang sepi, dia ingin mengakhiri semuanya. Hanya Inyung yang mengetahui rencana ini dan walaupun sudah melarang Inji untuk berbuat ceroboh seperti itu, Inji sebenarnya tidak berniat membunuh Taesong tapi hanya ingin Taesong pergi dari hidupnya. Sebelum obrolan berlanjut, Taesong sempat mengirim pesan pada Jungwon untuk memberitahu kalau Inji bersamanya dan memancingnya untuk datang. Saat Jungwon dalam perjalanan Inji baru menyadari kalau koper yang dibawa oleh Taesong adalah koper milik Jungwon yang mirip dengan kopernya Inji. Ia mencoba mencari alasan supaya bisa pergi dari tempat itu tanpa harus membuka koper, karena memang dia tidak tahu sandi dari koper Jungwon tersebut. Taesong marah besar saat itu dan Inji memutuskan untuk mengajak Taesong mati bersama saja, tetapi Taesong menolak karena dia ingin membunuh Jungwon terlebih dulu. Kebetulan pula ketika itu Jungwon sudah datang dan Jungwon pun langsung berkelahi dengan Taesong. Taesong berusaha membunuh Jungwon dengan menusukkan pisau yang dimilikinya. Inji di situ tentu saja panik dan langsung mengambil pistol yang dicurinya dari rumah Jungwon, dan dia lalu menembak Taesong, tetapi pistol itu sebenarnya kosong jadi Taesong sama sekali tidak terluka. Setelah menembak Taesong, Inji menembak kepalanya sendiri. Untungnya Jungwon berhasil menahan, upaya Inji pun digagalkan. Taesong yang tidak mati malam itu justru kabur membawa koper menggunakan perahu dan pergi ke tengah danau. Malam itu tentu saja Inji terlihat sangat putus asa, dia merasa hidupnya semua hancur gara-gara pria yang terlalu terobsesi kepadanya yaitu Taesong. Inji ingin semuanya berakhir jadi Inji memutuskan untuk tetap pergi saja dari hidup Jungwon apapun yang terjadi. Di tempat lain Taesong ternyata benar-benar terbunuh di tengah danau. Dia bukan mati karena tembakan dari Inji. Ia dibunuh oleh Yujin yang selama ini menyimpan dendam kepada Taesong karena telah membunuh kakaknya saat menjadi pengawal Inji. Yujin pun lalu pulang ke rumah Suyun menceritakan tentang pembunuhan yang dia lakukan, walaupun Suyun malam itu bilang kalau dia akan memutuskan kembali bersama dengan Yujin, tetapi Yujin harus pergi melarikan diri. Tidak lama setelah pembunuhan itu Suyun ternyata diperiksa, dia diberi foto luka tusuk yang sebenarnya Suyun tahu kalau itu disebabkan oleh pedang dari Yujin, tetapi Suyun berpura-pura tidak mengetahuinya. Koper Jungwon yang ternyata diberikan pada Suyun saat mereka masih menikah pun dikembalikan, koper yang dibawa oleh Taesong sebelum kematiannya. Koper itu berisi pakaian dan perlengkapan bayi yang dulu sudah dipersiapkan oleh Jungwon dan Suyun untuk anak mereka yang akhirnya meninggal. Beberapa hari kemudian Inji pun juga terbukti tidak bersalah atas kematian Taesong, namun ketika itu Inji tetap memutuskan untuk menyelesaikan pernikahan kontraknya dengan Jungwon. Dia ingin pergi dari kehidupan Jungwon karena merasa Jungwon mungkin bisa lebih bahagia tanpanya. Inji sempat berpamitan dengan Jungwon yang ketika itu berniat merenovasi rumahnya. Jungwon pun sempat berkata kepada Inji sebelum pergi, jika memang mereka berdua nanti ditakdirkan untuk bertemu kedua kalinya, ia ingin memulai perkenalan yang baru dan Jungwon ingin punya kesempatan untuk bisa lebih lama lagi bersama dengan Inji. Waktu pun berlalu semenjak kejadian tragis di hari itu, Yujin yang didakwa atas pembunuhan yang dilakukannya tentu saja ditangkap oleh polisi, dan Suyun ingin melindunginya dengan menyewakan pengacara terbaik karena Suyun kini mencintainya, dan Suyun berencana untuk hidup bersama dengan Yujin jika sudah selesai menjalani masa di penjara. Suyun juga sudah mengikhlaskan tidak bersama dengan Jungwon lagi dan mendoakan kebahagiaan untuk Jungwon. Sementara itu Jungwon kini memulai hidup barunya, dia sudah lebih bahagia sekarang dan sudah mulai melupakan traumanya. Kini dia membangun rumahnya dengan sangat-sangat indah. Dia juga tidak kesepian karena dia sekarang ditemani dua kucing yang diadopsi untuk menemaninya di rumah. Sementara itu Inji juga mulai menata hidupnya. Dia sekarang menjalani hidup lebih baik dan juga memelihara seekor anjing. Meskipun begitu dia juga terus teringat dengan Jungwon karena dia tak bisa melupakan perasaan cintanya kepada Jungwon.
Ketika menonton film di bioskop dia teringat kembali pada Jungwon, sampai suatu hari Inji berniat untuk menjual kopernya yang mirip dengan Jungwon, dan di hari itu secara tak sengaja dia melihat Jungwon di seberang jalan tetapi Inji memutuskan untuk tidak menyapanya. Namun entah mengapa takdir seakan-akan berusaha untuk mempersatukan mereka, karena Jungwon lah yang akhirnya melihat Inji dan ketika itu langsung mengejar Inji dan mengingatkan tentang apa yang pernah dikatakan oleh Jungwon dulu. Jika memang takdir akan mempertemukan dirinya lagi dengan Inji, Jungwon ingin untuk mengenal Inji lebih jauh dan memulai komunikasi baru sebagai orang yang baru karena Jungwon ingin bersama dengan Inji. Dan itulah akhir dari drama ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Adios.